Ini adalah Katya Martinova yang berusia 14 tahun dan Lena Samokina yang berusia 17 tahun. Bersama-sama mereka menghabiskan hampir 4 tahun di bunker bawah tanah. Dan ini adalah Viktor Mokov yang menyekap mereka di sana dan melakukan apapun yang dia inginkan dengan tubuh mereka setiap hari. Dia membuat hidup mereka seperti neraka. Ketika polisi menemukan bunker rahasia di Rusia Barat, mereka terkejut. 2 gadis muda ditemukan dalam bunker 6 meter di bawah tanah. Mereka benar-benar kelelahan dan tampak seperti wanita tua. Salah satu gadis sedang hamil 8 bulan. Mereka hampir tidak bisa bergerak karena mereka telah terjebak di sebuah bunker kecil selama beberapa tahun tanpa sinar matahari atau nutrisi yang baik. Apalagi hampir setiap hari seorang pria mendatangi mereka dan menggunakan tubuh mereka untuk kepuasannya sendiri. Sungguh penyiksaan yang luar biasa. Salah satu gadis, Katya Martinova, menulis sebuah buku bertahun-tahun kemudian, di mana dia menceritakan detail yang mengerikan tentang kehidupannya di dalam bunker. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Cerita ini dimulai pada bulan September 2000 ketika Katya Martinova yang berusia 14 tahun pergi ke pesta disko pertamanya. Dia adalah gadis yang masih sangat muda dan masih bermain dengan boneka. Katya berasal dari keluarga biasa. Dia dilahirkan dan dibesarkan di kota Ryazan, sebuah kota kecil di Rusia Barat. Ibunya adalah seorang pramuniaga di sebuah toko. Ayahnya bekerja di sebuah pabrik. Dia juga memiliki seorang kakak perempuan. Katya hidup dalam keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dia tidak menyadari betapa bahayanya kehidupan di luar sana. Seperti kebanyakan remaja lainnya, Katya ingin merasakan seperti orang dewasa. Karena itu dia sangat senang ketika suatu hari temannya mengajaknya ke pesta disko. Lena Samokina yang berusia 17 tahun adalah sahabat kakak perempuan Katya. Mereka ingin pergi ke disko bersama. Tetapi kakak perempuan Katya sedang tidak ada di rumah. Jadi, Katya memutuskan untuk pergi bersama Lena. Tapi dia tidak memberitahu orang tuanya kemana dia akan pergi. Dia hanya bilang akan jalan-jalan. Katya begitu bersemangat untuk datang ke pesta disko pertama kalinya. Dia dan temannya bertemu Lena malam itu dan bersenang-senang. Pada jam 10 malam, sudah waktunya bagi gadis-gadis itu untuk pulang. Saat itu kebanyakan orang belum memiliki ponsel, sehingga gadis-gadis itu tidak dapat memberitahu orang tua mereka di mana mereka berada atau meminta mereka untuk menjemputnya. Oleh karena itu, mereka harus pulang dengan angkutan umum. Namun malam itu sulit untuk pulang naik bis kota, karena banyaknya pemuda-pemudi yang juga ingin pulang setelah pesta. Pada saat itu, sebuah mobil berhenti di sebelah gadis-gadis itu. Ada 2 pria di dalam mobil yang menawari mereka tumpangan pulang. Lena yang berusia 17 tahun setuju karena dia senang bisa kembali pulang dengan cepat. Dan Katya memutuskan untuk ikut bersamanya. Tindakan sembrono ini menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi gadis-gadis itu. Mereka masuk ke dalam mobil dan menyebutkan alamat mereka. Namun mereka tidak pernah sampai di rumah malam itu dan seluruh hidup mereka tidak akan sama sejak saat itu. Pengemudinya adalah seorang lelaki berumur yang tidak banyak bicara bernama Viktor. Di sebelahnya adalah seorang lelaki muda yang memperkenalkan dirinya sebagai Losha. Mereka mengajak 2 gadis itu untuk mampir ke toko dan membeli coklat. Para lelaki itu bercanda dan terlihat sangat baik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Mobil itu berhenti. Losha memasuki toko dan keluar membawa coklat dan sebotol alkohol. Saat mobil sudah melaju, mereka kemudian ditawari minum alkohol dan 2 gadis itu pun setuju. Katya tersedak karena dia belum pernah minum alkohol sebelumnya. Lalu mereka memberinya sebotol air. Beberapa saat kemudian, Katya dan Lena merasa lemas dan kelelahan. Viktor tiba-tiba berkata bahwa dia perlu menemui saudara perempuannya sebentar. Gadis-gadis itu pun tidak dapat menolak karena mereka sudah sangat lemas. Baru kemudian mereka akan mengerti bahwa para pria itu mencampurkan pil penenang ke dalam minuman mereka. Mobil tiba di suatu tempat terpencil. Losha membopong Katya yang setengah sadar keluar dari mobil
dan masuk ke garasi. Kemudian Victor masuk dan menyuruhnya membuka pakaian. Gadis itu menolak, tetapi Victor mengancamnya. Di bawah pengaruh obat tidur, Katya tidak bisa melawan, dan Victor merudah paksanya di garasi itu. Setelah itu, Victor memaksa Katya merangkak masuk ke ruang bawah tanah. Gadis itu mendapati dirinya di dalam bunker kecil dan berharap bahwa keesokan harinya, lelaki itu akan membiarkannya pulang. Dia tidak membayangkan ternyata bunker ini akan menjadi rumahnya selama 4 tahun berikutnya. Victor lalu melakukan hal yang sama pada Lena di dalam rumah. Ketika dia terbangun di pagi hari, Victor membawanya ke bunker untuk berkumpul dengan Katya. Mereka memohon untuk keluar dari tempat yang mengerikan itu, tetapi Victor mengunci mereka di sana. Mereka berteriak dan meminta bantuan, tetapi tidak ada yang mendengar. Victor datang membawa makanan dan air ke dalam bunker dan berjanji akan melepaskan mereka suatu hari nanti. Tetapi hari-hari berlalu dan mereka tetap dikurung di sana. Victor akan datang ke bunker dan memanggil mereka sendiri-sendiri. Dia membawa mereka ke ruangan kecil lain di sebelah kamar mereka dan merudah paksa secara bergantian di atas selimut merah. Selama hari-hari pertama, gadis-gadis itu mencoba melawan. Mereka menolak menuruti kemauannya. Kemudian, Victor mematikan listrik mereka dan mengancam akan menutup ventilasi. Gadis-gadis itu akan merasa terkubur hidup-hidup. Saat berikutnya, Victor turun membawa pisau dan bahkan memukul Lena dengan selang. Lalu dia menyeret Katya ke kamar sebelah dan memuaskan dirinya di atas selimut merah. Lama-kelamaan, gadis-gadis itu tidak memiliki kekuatan karena gizi buruk dan kekurangan oksigen di bawah tanah. Victor hanya memberi mereka sangat sedikit makanan dan air. Di dalam bunker juga tidak ada saluran pembuangan atau air mengalir, sehingga gadis-gadis itu harus menggunakan ember kecil sebagai toilet. Ember itu dengan cepat terisi kotoran, sehingga Lena dan Katya harus menghirup bau yang mengerikan itu sampai Victor datang dan mengambilnya. Lena dan Katya menghabiskan hari-harinya dengan rencana pelarian. Mereka ingin menyerang Victor, tetapi tidak banyak barang di bunker untuk melakukannya. Victor hanya memberi mereka sebuah pisau tumpul kecil, sebuah ketel uap, dan kompor listrik, sehingga mereka bisa memasak makanan mereka sendiri. Suatu hari, mereka memutuskan untuk memukulnya dengan panci, tetapi mereka tidak pernah bisa melaksanakan rencana itu, karena mereka merasa terlalu lemah secara fisik untuk mengalahkan orang kuat itu. Mereka takut membuatnya marah karena Victor sering mengancam bahwa dia akan menutup ventilasi atau mengisi bunker dengan semen. Dia bisa membunuh mereka dan tidak seorang pun yang akan mengetahuinya. Karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menuruti tuntutannya dan memenuhi nafsu bejatnya agar tidak membuatnya marah, dan setidaknya mendapatkan makanan dan air. Victor mendatangi mereka kadang-kadang setiap 2 atau 3 hari sekali, kadang setiap hari, atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Dan setiap kali dia hanya memuaskan nafsunya dengan tubuh mereka. Dia menganggap mereka mainannya atau mungkin hewan peliharaan. Awalnya mereka mengira lelaki kedua di mobil itu juga akan mendatangi mereka. Tetapi selama itu hanya Victor yang datang. Di kemudian hari, mereka baru mengetahui bahwa pemuda yang memberi mereka coklat adalah seorang wanita bernama Yelena Badukina. Dia adalah kaki tangan Victor yang membantunya melaksanakan rencana jahatnya. Hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan berlalu. Victor terkadang memberi mereka beberapa ember air untuk membersihkan diri, namun jumlah air tersebut tidak cukup. Oleh karena itu, tubuh dan rambut mereka selalu lengket dan kotor. Sesekali Victor memberi mereka spray baru dan beberapa pakaian. Setelah beberapa bulan di bunker, gadis-gadis itu kehilangan keinginan untuk melawan dan bahkan berhenti berencana untuk melarikan diri. Mereka merasa semuanya sia-sia dan yang mereka harapkan hanyalah untuk bertahan hidup, sehingga mereka memenuhi semua keinginan Victor. Victor menjadi lebih baik kepada mereka. Dia mulai membawakan mereka lebih banyak barang baru, misalnya seperti saat tahun baru, dia membawakan mereka sekotak coklat dan berbagai perlengkapan rumah tangga.
produk kebersihan, dan peralatan dapur. Dia juga membawakan mereka kartu remi. Selain itu, dia memberi Lena buku belajar bahasa Inggris dan Katya buku gambar dan krayon. Gadis-gadis itu setidaknya dapat melakukan beberapa kegiatan. Lena mulai belajar bahasa Inggris dan Katya mulai menggambar. Dia melukis dinding gelap suram dengan gambar-gambar ceria. Ini membantunya mempertahankan harapannya. Pada saat itu, Viktor Markov berusia 50 tahun. Dia lahir dan besar di kota kecil Skopino di Rusia Barat. Hampir sepanjang hidupnya, Viktor bekerja sebagai mekanik di sebuah pabrik. Dia dianggap sebagai salah satu pekerja terbaik di perusahaannya. Di masa mudanya, dia tampak sebagai pria yang baik, namun dia tidak pernah mempunyai hubungan romantis dengan gadis-gadis. Sejak kecil, Viktor canggung dalam pergaulan dan sangat insecure. Dia pernah menikah di masa mudanya, tetapi setelah 3 bulan, istrinya meninggalkannya karena alasan yang tidak diketahui. Sejak saat itu, dia tidak pernah memiliki hubungan serius dengan wanita lagi. Satu-satunya wanita yang dia cintai dalam hidupnya adalah ibunya. Mereka tinggal bersama hampir sepanjang hidup mereka di sebuah rumah di pinggiran kota. Ibunya adalah seorang wanita dominan yang kuat, yang menekannya dengan segala cara. Itulah sebabnya Viktor mungkin menjadi seorang maniak gila yang putus asa untuk menemukan seorang wanita. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengerikan, membangun bunker rahasia dan menaruh tawanan di sana. Dia merencanakannya selama bertahun-tahun. Butuh waktu 3 tahun baginya untuk menggali bunker di halamannya di bawah garasi. Bunker itu disamarkan dengan hati-hati sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Bunker itu ditutup oleh pintu pengaman beton dan terletak 6 meter di bawah tanah, sehingga berteriak dan meminta bantuan saat berada di dalamnya tidak ada gunanya. Viktor melengkapi bunker itu dengan semua yang diperlukan untuk kehidupan tawanannya. Dia memasang listrik dan ventilasi. Di dalamnya ada 2 tempat tidur, meja kursi, dan perlengkapan lain. Viktor melakukan penculikan pertamanya 6 bulan sebelum dia menculik Lena dan Katya. Namun gadis remaja itu berhasil melarikan diri. Sayangnya, gadis itu tidak melaporkan ke polisi dan kejadian ini baru diketahui beberapa tahun kemudian. Setelah itu, Viktor lebih berhati-hati sehingga 2 korbannya yang baru, Katya dan Lena, tidak mempunyai kesempatan untuk kabur. Kemudian, situasi mereka menjadi lebih buruk lagi 6 bulan setelah terjebak di dalam bunker. Lena yang berusia 17 tahun menyadari dia hamil. Dia memohon pada Viktor untuk melepaskannya, namun tentu saja dia menolaknya. Oleh karena itu, Lena harus melahirkan bayinya dalam kondisi yang tidak bersih dan mengerikan, tanpa bantuan atau obat-obatan dari tenaga medis. Selama kehamilannya, Viktor masih terus memanggilnya ke kamar sebelah dan memuaskan dirinya. Ketika sudah dekat waktu persalinan, Viktor membawakan mereka buku tentang ginekologi dan kebidanan. Katya yang berusia 15 tahun saat itu harus mempelajari buku itu untuk membantu temannya melahirkan. Gadis itu hanya memiliki gunting kecil, kapas, dan hidrogen peroksida serta kain. Suatu keajaiban, seorang bayi laki-laki yang sehat akhirnya bisa lahir. 2 minggu kemudian, Viktor menuntut agar mereka memberikan bayi itu, tetapi mereka menolak karena mereka pikir dia akan membunuhnya. Bayi itu tinggal bersama mereka di bunker yang kotor selama hampir 2 bulan. Suatu hari, gadis-gadis itu bangun dan menyadari bayi itu hilang. Ternyata, Viktor mencampurkan obat tidur ke dalam air minum mereka dan mengambil bayi itu. Dia tidak membunuhnya, melainkan meninggalkan bayi itu di pintu masuk sebuah gedung apartemen. Ketika kemudian Lena hamil untuk kedua kalinya, cerita terulang kembali. Katya harus membantu temannya melahirkan bayi laki-laki untuk kedua kalinya, dan bayi itu tinggal bersama mereka selama 4 bulan. Setelah itu mereka sendiri memutuskan untuk memberikannya kepada Viktor. Dia lagi-lagi meninggalkan bayi itu di depan sebuah apartemen. Kedua bayi laki-laki itu kemudian diketahui berada di panti asuhan dan tidak pernah tahu siapa orang tua mereka. Sedangkan untuk Katya, dia tidak bisa hamil. Dia memasuki bunker saat masih berusia 14 tahun dan bahkan belum menstruasi. Karena gizi buruk dan hidup menderita di bunker,
dia tidak bisa hamil. Lena di sisi lain setelah 2 kali melahirkan, dia hamil lagi untuk ketiga kalinya. Itu adalah mimpi buruk baginya. Gadis itu kelelahan dan mengira dia tidak akan selamat dari melahirkan yang ketiga nanti. Saat itu, Victor sudah menjadi bosan dengan kedua tawanannya dan mulai mencari korban ketiga. Suatu hari dia membawa kasur ke dalam bunker dan memerintahkan kedua gadis itu untuk memasang tingkat kedua di atas salah satu tempat tidur. Saat itu, Victor kehilangan kewaspadaannya. Dia mengira kedua tawanannya telah hancur total dan tidak akan pernah bisa mencoba melarikan diri lagi. Itulah mengapa suatu hari dia memutuskan untuk membawa Katya keluar dari bunker dan membawanya ke dalam rumah sehingga dia bisa mandi. Kemudian dia membawanya keluar dan menyuruh Katya membantunya memberikan obat tidur untuk korban ketiganya, seorang siswi yang pindah ke rumah Victor dan menyewa kamar. Katya menyadari bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk selamat. Ketika Victor membawa Katya untuk menemui gadis ketiga itu, Katya telah menulis sepucuk surat di mana dia menceritakan situasinya dan memintanya untuk menghubungi polisi. Katya diam-diam menyelipkan surat itu di antara barang-barang gadis itu. Hari itu, Victor gagal untuk melaksanakan rencananya. Katya kembali ke dalam bunker dan sekarang dia dan Lena menunggu dengan harap agar gadis itu akan melihat surat mereka dan melapor ke polisi. Suatu hari di bulan Mei 2004, mereka mendengar suara-suara asing pria tak dikenal masuk ke dalam bunker dan bertanya kepada gadis-gadis itu, "Apakah kalian masih hidup?" Katya dan Lena sangat bahagia. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, mereka akhirnya dapat melihat sinar matahari. Ketika dibebaskan, gadis-gadis itu sangat pucat, dan Lena yang sedang hamil 8 bulan bahkan sulit untuk bergerak. Viktor Mokov ditangkap dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Dia terkejut ketika mendengar hukumannya. Dia mengatakan, "Mengapa begitu lama? Saya tidak membunuh mereka, saya memberi makan dan memelihara mereka dengan biaya sendiri." Maniak itu tidak pernah merasa bersalah dan yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kaki tangannya Yelena Badukina yang berpenampilan seperti laki-laki dan membantunya membawa gadis-gadis itu ke dalam perangkap menerima hukuman 5 tahun penjara. Ibu Victor, Alice, yang tinggal bersamanya selama ini bersikeras bahwa dia tidak tahu bahwa putranya telah menculik dan menyekap 2 gadis di dalam bunker. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia tidak bertanya mengapa putranya membawa makanan dan barang-barang ke dalam bunker? Namun tidak ada yang bisa membuktikan kesalahannya, sehingga dia tetap bebas. Bagaimana nasib gadis-gadis itu setelah 4 tahun di dalam bunker? Lena melahirkan anak ketiganya, namun nasib bayinya tidak diketahui. Dia memutuskan untuk melupakan segalanya dan menolak untuk berbicara dengan pers. Dia menjadi guru bahasa Inggris dan tidak pernah memiliki anak lagi. Katya Martinova melanjutkan studinya. Dia menemukan kekuatan untuk hidup normal dan bahkan belajar mempercayai pria. Dia menikah dan melahirkan 2 anak perempuan dan laki-laki. Dia juga terbuka dan tidak ragu untuk berbicara tentang pengalaman sedihnya. Katya Martinova juga menulis sebuah buku, Confession of a Dungeon Prisoner, yang secara moral akan membantu semua wanita yang menderita kekerasan. Katya Martinova adalah wanita luar biasa yang mampu bertahan dari semua kengerian ini, dan pada saat yang sama menjaga iman pada kebaikan. Meskipun bertahun-tahun disekap, dia tetap menjadi orang baik. Hari ini dia membantu para korban kekerasan. Kadang-kadang saat dia dalam suasana hati yang buruk, dia mengingat tahun-tahunnya di bunker dan dia menyadari bahwa masalahnya saat ini bukanlah apa-apa. Pada tahun 2021, Viktor Mokov dibebaskan dari penjara dan bahkan memberikan beberapa wawancara kepada wartawan. Dia tidak memahami kesalahannya dan dia tidak pernah menyesali perbuatannya. Ia bahkan bercanda bahwa dia perlu terlibat dengan salah satu gadis itu lagi untuk membantunya melahirkan seorang anak. Sesuatu lelucon yang sangat tidak patut untuk diucapkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.